Pemirsa, seorang pria di Probolinggo, Jawa Timur diamuk massa setelah diduga berselingkuh bersama istri orang. Aksi pelaku diketahui suami wanita tersebut, namun pelaku berdalih datang untuk menagih hutang. Sewi, warga Sampang Madura ini diamankan warga di Jalan Cokro Aminato, Kebonosari, Kota Probolinggo setelah kepergok diduga berselingkuh dengan istri Esem. Sewi sempat dipukuli warga setelah ketahuan membuka baju dalam kamar bersama istri Esem. Sewi mengakui datang ke rumah Esem untuk menagih utang. Menurut Esem, kejadian berawal saat Sewi datang menagih utang istrinya, kemudian ditinggal. Namun tak beberapa lama, Esem mendengar suara mencurigakan. Saat Esem mendekat mendapati Sewi tidak memakai baju, kemudian dipukul dan mengundang perhatian warga yang ikut mengeroyok. Perselingkuhan ya. Ya, Terus perselingkuhan. itu sempat dipukul tadi. Oh iya, dipukuli sama suaminya. Kepergok tadi ya. Iya, sama suaminya. Sampai berdarah-darah itu. Iya, berdarah-darah. Terus akhirnya gimana itu? Ya, diamankan oleh warga yang Sewi diamankan oleh aparat desa setempat untuk menyelesaikan kasus dugaan perselingkuhan dengan istri Esem. Dari Probolinggo, Jawa Timur, Hana Purwadi, iNews melaporkan. Pemirsa, kasus pembunuhan akibat cinta segitiga di Jember, Jawa Timur disaksikan istri dan anak. Rekonstruksi pembunuhan selingkuhan istri oleh suaminya digelar. Polisi menggelar rekonstruksi kasus pembunuhan yang dilakukan oleh Tohid terhadap Sukari, sahabatnya, warga desa Cakru, Jember, Jawa Timur. Saat rekonstruksi, pelaku menangis ketika memperagakan adegan keempat, menganiaya korban dengan celurit hingga tewas, disaksikan istri dan anaknya. Pelaku mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya. Pelaku mengaku emosi mendapati korban Sukari sedang bersama istrinya di samping rumahnya. Padahal sebelumnya pelaku telah mengingatkan istrinya agar tidak bermain api karena ia mendengar kabar istrinya berselingkuh dengan korban. Pelaku lalu kabur dan meninggalkan korban terkapar di lokasi. Langsung peteng. Si korban kecelok kari langsung peteng tak enak Saya bisa memahami bahwa ini betul-betul tindak pidana yang dilakukan dengan adegan per adegan. Itu tadi kalau tidak salah sudah dilaksanakan 11 adegan. Mulai tahap awal, mulai melakukan ketemu dengan korban sampai dengan akhir, sampai dengan dibawa ke rumah sakit. Akibat perbuatannya, pelaku terancam maksimal hukuman 15 tahun penjara. Dari Jember, Jawa Timur, Babang Sugiarto melaporkan. Pemirsa, seorang petugas Dinas Perhubungan gagal melakukan pungutan liar setelah aksinya direkam warga di Bekasi, Jawa Barat. Oknum petugas ini mencegat mobil pick-up bermuatan kacang dan meminta surat jalan. Mengetahui aksinya direkam, oknum petugas ini lantas kabur. Ini kacang. Kabur. Dalam video amatir yang direkam warga dan beredar di media sosial ini, seorang petugas Dinas Perhubungan menghentikan mobil bak terbuka pengangkut kacang di Jalan Harapan Indah, Medan Satria, Kota Bekasi. Perekam video menanyakan pada petugas Dinas Perhubungan tujuan menghentikan mobil. Sementara pengemudi mobil kebingungan karena ditanyakan surat jalan, sementara hanya mengangkut kacang. Ada surat jalan. Kabur. Nggak ada plat nomornya. Ntar dulu. Kabur. Setelah perekam menanyakan fungsi harus menggunakan surat jalan untuk mengangkut kacang, justru petugas Dinas Perhubungan yang kebingungan. Pria berseragam Dinas Perhubungan lengkap ini pun mundur teratur, kemudian menuju motornya dan memacu dengan cepat. Namun Dinas Perhubungan Kota Bekasi menyangkal pria berseragam baju Dinas Perhubungan sebagai pegawai Dishub Kota Bekasi.
Dari segi pakaian pun beda, karena kita udah ada standar. Dari mulai kita memakai seragam yang beratribut, name tag, baik itu logo maupun nama Kota Bekasi juga tercantum di situ. Itu untuk standar yang resmi. Kalau kita lihat yang kemarin viral itu, kayaknya itu terindikasi atau diduga itu mungkin gadungan. Untuk mengantisipasi upaya pungli jalan raya, warga bisa menanyakan surat tugas pada petugas Dinas Perhubungan yang melakukan penindakan. Jumlah petugas minimal 2 orang dengan lokasi tempat penindakan yang telah ditentukan. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang pria ditangkap polisi setelah kedapatan melakukan pelecehan seksual di tempat umum di Kelapa Gading, Jakarta Utara. Ironis, pelaku melakukan aksinya di depan anak-anak. MN diamankan petugas Polsek Kelapa Gading, Jakarta Utara setelah kedapatan mempertontonkan alat vitalnya di tempat umum. Ironis, pelaku melakukan aksinya ini di depan anak-anak. Pelaku dibekuk setelah petugas mendapat laporan dari warga. Warga menyebut aksi eksibisionis pelaku ini telah terjadi sejak tahun 2018 lalu, motifnya pun hanya untuk kesenangan semata. Dari hasil pemeriksaan dipastikan pelaku tidak mengalami gangguan jiwa dan sadar saat melakukan aksinya. Pelaku juga diketahui telah menikah. Motif yang kita gali dari hasil pemeriksaan adalah kesenangan semata dari pelaku terkait dengan mempertontonkan alat vitalnya kepada orang-orang. Kami sudah lakukan observasi terkait dengan kejiwaan dari yang bersangkutan, maka kami sudah menetapkan yang bersangkutan sebagai tersangka. Tidak ditemukan gangguan jiwa ataupun hal-hal yang lain. Pelaku MN bakal dijerat pasal tentang perlindungan anak dan terancam hukuman 15 tahun penjara. Dari Jakarta, Tim Liputan melaporkan. Polisi membongkar praktek penyuntikan gas subsidi 3 kg ilegal ke gas 12 kg di kawasan Meruya, Jakarta Barat. 2 pelaku ditangkap di pabrik yang dijadikan lokasi penyuntikan. Direktorat Tindak Pidana Tertentu Barreskrim Mabes Polri berhasil mengungkap praktek penyuntikan ilegal isi tabung gas bersubsidi 3 kg ke tabung gas non-subsidi 12 kg. 2 pelaku diamankan di lokasi yang dijadikan pabrik penyuntikan tanpa izin resmi pemerintah. Ribuan tabung gas LPG ditemukan di lokasi beserta serang regulator sebagai barang bukti. Kedua pelaku ditetapkan sebagai tersangka, yaitu pemilik tempat penyuntikan. Saat ini pelaku masih dalam pemeriksaan untuk penyidikan lebih lanjut. Dari pemeriksaan, aksi pelaku telah berlangsung sejak tahun 2018 lalu hingga negara dirugikan lebih dari 7 miliar rupiah. Dari 3 TKP yang ada di sini, kami menyita lebih kurang 1.732 tabung gas 3 kilo, kemudian 307 tabung gas 12 kilo, selang regulator ini 100 selang yang digunakan untuk memindahkan dari 3 kilo ke 12 kilo. Dari 3 TKP ini kami menentukan 2 orang tersangka dengan inisial DF dan T. Atas perbuatannya, pelaku bakal dijerat pasal tentang migas dan terancam 5 tahun penjara atau denda 40 miliar rupiah. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. 2 pemuda terekam CCTV saat menggasak uang kotak amal masjid. Kedua pelaku kabur dengan sepeda motor setelah kepergok seorang jemaah. Aksi pencurian isi kotak amal yang dilakukan 2 orang pemuda di Masjid Al-Ikhlas di Desa Karangklesem, Kecamatan Kutasari, Purbalingga, Jawa Tengah, terpantau jelas di kamera pengawas. Kedua pelaku beraksi pada pagi dini hari sebelum jemaah mengadakan sholat subuh.
2 kotak amal berhasil dibobol dengan cara dirusak. Aksi pelaku ini sempat kepergok seorang jemaah, keduanya pun langsung kabur menggunakan sepeda motornya. Polsek Kutasari yang mendapat laporan langsung melakukan olah TKP dan memeriksa saksi serta mengamankan rekaman CCTV. Kejadian dilakukan oleh 2 orang menggunakan sepeda motor yang terekam oleh CCTV. Dan kemudian ada 2 kotak amal yang dicuri dan ada warga yang pada pagi itu melihat 2 tersangka sedang melakukan kejahatannya. Kasus pencurian kotak amal di masjid ini sudah 4 kali terjadi namun pelaku belum berhasil ditangkap. Kasus ini masih dalam penyelidikan Polsek Kutasari untuk mengejar pelaku yang telah diketahui identitasnya. Dari Purbalingga, Jawa Tengah, Catur Edi Purwanto melaporkan. Aksi pencurian telepon genggam kembali terjadi di wilayah Jakarta Selatan. Pelaku kali ini berhasil menggasak handphone milik pedagang di Jalan Sepat Kebagusan, Jakarta Selatan. Aksi pelaku terekam kamera CCTV. Pura-pura akan membeli, pelaku yang menggunakan helm membuat sibuk penjual nasi bebek di Jalan Sepat Kebagusan, Jakarta Selatan hingga meninggalkannya sendirian. Aksi pelaku menggasak handphone yang tergeletak di gerobak terekam jelas di kamera CCTV, lalu kabur. Akibat pelaku, korban mengalami kesulitan berjualan via online. Pemirsa, berdalih sepi tawaran menyanyi saat pandemi COVID-19. Seorang artis di Situbondo, Jawa Timur, nekat menjual narkoba. Sang artis ditangkap saat pesta sabu bersama dengan 2 temannya di rumah kosnya. Artis lokal Situbondo berinisial MF bersama 2 rekannya dibekuk Satres Narkoba Polres Situbondo karena nekat berjualan narkoba jenis sabu. Ketiganya dibekuk saat menggelar pesta sabu di rumah kosnya. Dari pengakuannya, MF menyebut selain sebagai pengguna, pelaku juga ikut mengedarkan bersama 2 rekannya. MF berdalih terpaksa menjadi pengedar lantaran sepi job panggilan bernyanyi selama masa pandemi COVID-19 ini. Dari penangkapan ini, petugas menyita sejumlah barang bukti diantaranya 8 paket sabu dengan berat lebih dari 5 gram, lengkap dengan alat isapnya. Dan didapatkan barang bukti. Akhirnya setelah itu kita kembangkan, ternyata barang itu dari inisial MF, ya, dan kebetulan sebagai artis lokal di sini, gitu kan. Kemudian kita kembangkan di tersangka ini juga didapatkan barang bukti juga beserta alat isapnya. Dia pemakai atau penjual? Dia sekaligus pemakai, sekaligus juga penjual. Polisi masih memeriksa pelaku untuk mengembangkan peredaran narkoba dari jaringan pelaku. Ketiga pelaku terancam di atas 12 tahun penjara. Dari Situbondo, Jawa Timur, Rizky Amirul Ahmad melaporkan. Pemirsa, hanya kursus dalam sehari, seorang wanita sarjana pertanian menyuntikkan filler payudara pada 15 orang wanita. 2 korbannya mengalami infeksi hingga harus dioperasi. Sergap akan segera kembali.